Halaman rumah malam itu begitu hening, hanya suara dedaunan yang bergesekan tertiup angin terdengar samar. Lampu teras berpendar kuning pucat memantulkan bayangan samar di tanah yang lembab. Di kursi taman yang menghadap kebun, Radit duduk dengan posisi tubuh sedikit membungkuk, satu tangannya bertumpu pada lutut, sementara tatapannya kosong seakan menembus gelap malam. Wajahnya murung, alisnya berkerut menahan gundah yang tak bisa disembunyikan. Udara terasa berat, seakan memeluk tubuhnya dengan kegelisahan yang menyisakan. Sesekali ia menarik napas panjang, namun hembusannya justru terasa lebih dalam, menunjukkan betapa berat beban pikirannya. Dari kejauhan, Karina berdiri di dekat pilar teras rumah. Ia memperhatikan Radit dengan mata yang basah. Bayangan tubuhnya jatuh ke lantai halaman, bergetar pelan seiring tangannya yang meremas jemari sendiri untuk menahan perasaan. Sorot matanya penuh dengan keraguan, kasihan, sekaligus luka yang tidak bisa ia sembunyikan. Setiap detik yang berlalu menambah berat suasana. Karina tampak semakin sadar bahwa kegelisahan Radit bukanlah sesuatu yang bisa ia genggam atau sembuhkan. Pandangan kosong Radit seolah tidak pernah benar-benar tertuju padanya, melainkan pada sosok lain yang masih membayangi. Air mata Karina akhirnya jatuh, menelusuri pipi yang pucat diterangi cahaya lampu teras. Tubuhnya bergetar, bukan hanya karena dinginnya malam, tapi juga karena kenyataan pahit yang mulai ia terima. Di hadapannya, Radit terlihat rapuh, seolah hatinya sudah bukan miliknya lagi. Halaman rumah yang sunyi malam itu menjadi saksi keheningan penuh perasaan. Dua sosok yang berdiri dan duduk di tempat yang sama namun dipisahkan oleh jarak tak kasat mata, jarak yang diciptakan oleh hati yang tidak lagi sepenuhnya bersama. Karina semakin yakin bahwa cinta Radit tidak pernah benar-benar menjadi miliknya. Semua gelagat dan sikap Radit selama ini terlalu jelas menunjukkan bahwa hati lelaki itu masih terpaut pada Mirsa. Ia sudah terlalu sering melihat kegelisahan yang tak bisa disembunyikan, sorot mata yang kosong, dan keresahan yang selalu muncul setiap kali nama Mirsa terlintas. Perasaan itu membuat Karina terluka, namun ia juga sadar mempertahankan cinta yang tidak utuh hanya akan semakin menyiksa. Dalam hati, perlahan ia mulai menerima kenyataan pahit bahwa Radit mungkin hanya akan bahagia bila bersama Mirsa. Air matanya menetes, tetapi bersamaan dengan itu tumbuh keberanian untuk melepaskan. Ia memilih merelakan meski berat karena ia tahu cintanya sendiri tidak akan pernah cukup untuk menghapus jejak yang begitu dalam antara Radit dan Mirsa. Dengan penuh keikhlasan, Karina menyiapkan hatinya. Jika memang Radit lebih memilih kembali kepada Mirsa, ia siap merelakan meski harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri. Radit semakin merasakan beban yang berat di dadanya. Ia tahu Karina tidak pernah benar-benar menuntut, tetapi sorot mata perempuan itu kini berbeda, seakan menyimpan keputusan besar yang tidak terucap. Dalam diam, Radit bisa merasakan keikhlasan yang justru membuatnya semakin tertekan. Ia menyadari betapa besar pengorbanan yang Karina lakukan. Selama ini Karina mendampingi dirinya, mencoba menjadi sandaran, meski hatinya mungkin terus merasakan ketidakjujuran yang tak bisa ia sembunyikan. Kini, ketika Karina mulai menunjukkan tanda-tanda kerelaan untuk melepas, Radit justru dihantui rasa bersalah yang semakin dalam. Bayangan Mirsa tetap menjadi pusat pikirannya, tetapi di sisi lain wajah Karina yang penuh luka juga terus menghantui. Radit terjebak di antara rasa cinta lama yang belum padam dan rasa tanggung jawab terhadap rumah tangga yang sudah terlanjur ia bangun. Semakin lama, dilema itu membuatnya tidak tenang. Ia sadar bahwa langkah apapun yang akan diambilnya akan melukai salah satu pihak. Namun keinginan untuk kembali pada Mirsa semakin kuat, sementara tatapan ikhlas Karina yang siap melepaskan justru membuat hatinya bergetar penuh rasa bersalah.
Pertarungan batin itu kini menjadi beban terbesar dalam hidupnya, seakan tidak ada jalan keluar tanpa meninggalkan luka. Konflik pun semakin meruncing. Radit yang berusaha mendapatkan kembali hati Mirsa, Mirsa yang terombang-ambing antara masa lalu dan masa depan, serta Reza yang semakin menunjukkan kepeduliannya. Semua semakin rumit karena sikap Karina yang diam-diam menanggung luka, namun justru dengan sikapnya itu memberi ruang bagi Radit untuk mengambil keputusan besar. Menjadi orang yang ada di sisi Reza. Kecemburuan itu terus membesar, berubah menjadi niat gelap. Dalam pikirannya, Ranti tidak bisa membiarkan kedekatan Reza dan Mirsa berkembang lebih jauh. Ia mulai menyusun rencana sesuatu yang bisa memisahkan mereka berdua. Ranti sadar selama Reza masih melihat Mirsa dengan rasa hormat dan kagum, ia tidak akan pernah mendapatkan hati Reza. Di tengah kegelisahannya, Ranti berdiri di depan cermin menatap pantulan wajahnya yang penuh dengan kemarahan bercampur luka. Ia berbisik pada dirinya sendiri bahwa ia harus bertindak, harus menemukan cara untuk menjauhkan Reza dari Mirsa apapun risikonya. Sementara itu, Reza yang sama sekali tidak menyadari niat buruk Ranti semakin larut dalam tekadnya untuk menjaga Mirsa. Baginya, pengorbanan Mirsa adalah alasan kuat untuk tidak pernah membiarkan wanita itu terluka lagi. Reza bahkan mulai berani menunjukkan sikap terang-terangan di depan orang lain, seolah menandakan bahwa Mirsa kini adalah bagian penting dalam hidupnya. Momen ini menjadi titik awal pertempuran batin antara cinta tulus Reza dan niat licik Ranti. Semua tanda sudah jelas, badai konflik besar sebentar lagi akan mengguncang hubungan mereka. Kedua dunia itu kini berjalan berlawanan. Satu dipenuhi niat tulus untuk melindungi, sementara yang lain diliputi dendam dan kecemburuan. Rencana licik Ranti yang perlahan dijalankan bisa menjadi bom waktu yang suatu saat meledak dan mengguncang kehidupan Reza serta Mirsa.